Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Azra Fauza dari kelas Biologi F dengan NPM 1911060408. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai literasi asesmen dan analisis pokok uji. Bahasan adalah yang pertama ada asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan data tentang perkembangan belajar peserta didik. Asesmen dapat dikatakan sebagai penilaian proses, perkembangan, serta hasil belajar siswa. Dengan demikian, asesmen adalah istilah yang tepat untuk mengukur proses belajar siswa. Asesmen dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Untuk pelaksanaannya bertujuan untuk mendeskripsikan keberhasilan penguasaan kompetensi siswa, mendeskripsikan keberhasilan proses belajar, menentukan tindak lanjut hasil penilaian sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak sekolah kepada orang tua dan masyarakat, serta sebagai bahan perbaikan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian, literasi asesmen merupakan kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang reliable, kualitas tentang prestasi siswa, dan kemampuan menggunakan informasi secara efektif untuk memaksimalkan prestasi siswa. Menurut Organization of Economic Cooperation and Development, asesmen literasi adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan yang berdasarkan fakta untuk memahami dan membuat keputusan dari perubahan yang terjadi karena aktivitas manusia. Sejalan dengan itu, menurut American Association for the Advancement of Science, asesmen literasi adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan, dan untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang dunia alami dan interaksi manusia dengan alam. Kemudian prinsip-prinsipnya yaitu kondisi lingkungan asesmen yang konstruktif dan positif. Prinsip-prinsipnya ada pemikiran yang jelas dan komunikasi efektif, guru yang memegang peranan, siswa yang sebagai pengguna yang harus diperhatikan, sasaran yang jelas dan sesuai, penilaian yang baik, perhatian terhadap dampak interpersonal, penilaian sebagai pembelajaran. Kemudian asesmen dikatakan baik jika memenuhi persyaratan tes, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, tes bentuk tes, penilaian, praktikabilitas, dan ekonomis. Kemudian ada asesmen kompetensi minimum. Ini diselenggarakan guna mendapat informasi untuk dapat memperbaiki kualitas pembelajaran sehingga harapannya akan dapat memperbaiki pula hasil belajar siswa. Pelaksanaannya tidak hanya mengukur penguasaan materi, pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara menyeluruh dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang dirasa kurang. Fokusnya utamanya adalah terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa. Kemudian, analisis pokok uji adalah suatu teknik untuk menganalisis soal tes. Istilahnya mencakup menentukan tingkat kesukaran soal, menentukan daya pembeda, menentukan pengecoh mana pada pokok-pokok uji pilihan berganda yang kurang berfungsi. Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tes yang dipakai, mengidentifikasi soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Jawaban soal itu merupakan informasi diagnostik untuk meneliti pelajaran di kelas dan kegagalan belajarnya serta selanjutnya membimbing ke arah cara belajar yang lebih baik. Kemudian ada validitas, itu instrumen dikatakan valid apabila valid secara logis, isi, empiris, prediksi, sehingga dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Dapat diukur dengan rumus, yaitu yang pertama, korelasi produk momen dengan simpangan. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dengan penjelasan sebagai berikut. Kemudian ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumusnya ada RXY dan sebagainya. Kemudian ada rumus validitas lain dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
Kemudian reliabilitas adalah alat instrumen evaluasi untuk dapat digunakan sebagai alat ukur yang dipercaya. Harus memiliki nilai reliable sehingga ketika akan digunakan mempunyai ukuran yang konsisten. Cara mengukurnya ada 3 teknik. Yang pertama, metode bentuk paralel, yaitu jika 2 tes atau lebih diujikan kepada siswa, misalnya ada 2 jenis tes dengan tingkat kesulitan sama, namun butir soal yang berbeda kemudian diteskan kepada siswa, dan hasil kedua tes dikorelasikan. Reliabilitas memiliki makna konsistenan tenan. Soal yang reliable semestinya dapat menunjukkan hasil yang konsisten pada prestasi siswa golongan upper dan lower. Kemudian ada metode tes ulang, yaitu jika satu tes telah diujikan 2 kali atau lebih kepada siswa yang sama, hasil tes dapat dihitung korelasinya. Pendekatan metode ini hampir sama dengan bentuk paralel, namun yang berbeda tesnya hanya digunakan pada metode tes ulang terdiri dari satu jenis. Kemudian menggunakan rumus, yaitu penggunaan rumus KR20 adalah sebagai berikut. Kemudian penggunaan rumus KR21, rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian penggunaan rumus Sperman-Brown. Nilai RXS dalam belahan ini disebut dengan istilah R11/22 atau R ganjil genap. Kemudian penggunaan rumus F-Flanagan dapat dilakukan dengan dua teknik dua belahan ganjil dan genap seperti halnya rumus Sperman-Brown. Berikut adalah rumusnya. Kemudian penggunaan rumus Rulon. Teknik menggunakan rumus Flanagan dapat dilakukan dengan teknik. Rumusnya adalah R11 sama dengan 1 min VD per VT. Kemudian penggunaan rumus alfa, yaitu untuk mengukur reliabilitas soal dalam bentuk uraian. Dapat dilakukan dengan langkah yang pertama menentukan gradien penilaian tiap item soal, misalnya soal 1, penskoran antara 0 sampai 5, soal 2, penskoran antara 0 sampai 10. Yang kedua, menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus alfa. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian, tingkat kesukaran, yaitu soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya dan sebaliknya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0 sampai 0,00 sampai dengan 1,0. Indeksnya menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah. Rumusnya adalah P, B per CS. P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang jawab betul, CS adalah jumlah seluruh siswa. Klasifikasinya adalah sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa soal-soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar lalu tidak berarti tidak boleh digunakan. Hal ini tergantung dari penggunaannya. Jika dari pengikut banyak, kita menghendaki yang lulus hanya sedikit. Kita ambil siswa yang paling top. Untuk ini, maka lebih baik diambilkan butir-butir tes yang sukar. Sebaliknya, jika kekurangan pengikut ujian, kita pilihkan soal-soal yang mudah. Selain itu, soal yang sulit akan menambah gairah belajar bagi siswa yang pandai, sedangkan soal-soal yang terlalu mudah akan membangkitkan semangat kepada siswa yang lemah. Kemudian ada daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Indeks daya pembeda setiap butir soal biasanya juga dinyatakan dalam bentuk proporsi. Angka yang menunjukkan besar daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. D besar seperti 1,00 hanya pembedanya. Indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif, tetapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika suatu soal terbaik menunjukkan kualitas tes T. Dengan demikian ada 3 titik daya
pada daya pembeda, yaitu min 1,00 adalah daya pembeda negatif, sampai 0,0 adalah daya pembeda rendah, 1,00 adalah daya pembeda tinggi. Kemudian angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi. Daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. DP atau indeks DP atau daya pembeda yang dicari sama dengan U, jumlah siswa yang termasuk dalam kelompok pandai, dikurang L, jumlah siswa yang termasuk kurang menjawab benar, dibagi setengah T, yaitu jumlah siswa keseluruhan. Kemudian adalah pola jawaban soal, yaitu distribusi tes dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal. Bentuk pilihan ganda pada jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih pilihan jawaban A, B, C, atau D, atau yang tidak memilih jawaban apapun. Dalam istilah evaluasi disebut omit atau disingkat O besar. Ciri-ciri pengecoh yang baik adalah ada yang memilih, khususnya dari kelompok bawah. Yang kedua, dipilih lebih banyak oleh kelompok rendah daripada kelompok tinggi. Kemudian jumlah pemilih kelompok tinggi pada pengecoh itu tidak menyamai jumlah kelompok tinggi yang memilih kunci jawaban. Yang keempat, ada paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.